Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 2 Agustus. 1. Santo Eusebius Vercelli, uskup dan martir. Eusebius lahir di Pulau Sardinia, Italia, kira-kira pada tahun 283. Namanya yang berarti kesayangan, sesuai benar dengan kenyataan hidupnya di kemudian hari. Ia disayangi Tuhan dan seluruh gereja karena dengan gigih membela ajaran iman yang benar di hadapan para penganut Arianisme, dan dengan penuh kasih sayang menggembalakan umatnya di Vercelli hingga meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, lalu ia dibawa ibunya ke Roma untuk belajar di sana. Di kota Roma ia ditabiskan menjadi lektor dan menjadi pelayan imam dalam setiap perayaan kurban misa. Untuk melanjutkan studinya, ia pindah ke Vercelli, Italia Utara. Di sana ia terus bertumbuh menjadi seorang yang saleh hidupnya. Pada tahun 340, ia ditabiskan menjadi uskup Vercelli. Sebagai uskup, ia berusaha membina imam-imam yang berkarya di keuskupannya agar hidup lebih sesuai dengan jabatan mereka. Untuk itu ia membentuk suatu persekutuan hidup seperti biara bersama imam-imamnya. Konon persekutuan hidup bersama yang didirikannya merupakan tahap awal kehidupan monastik di dalam gereja barat. Dengan cara hidup itu, Eusebius bermaksud mendidik imam-imamnya menjadi pelayan umat yang tidak saja pandai, tetapi juga suci dan tidak terikat batin dengan hal-hal duniawi. Usahanya itu diberkati Tuhan dengan hasil yang gilang gemilang. Banyak dari imam-imam binaannya menjadi imam dan uskup yang saleh hidupnya. Menyaksikan kesalehan dan keberhasilan Eusebius. Pada tahun 354 Paus Liberius 352-366 bersama uskup-uskup lainnya mengutus dia kepada Kaisar Konstantius untuk meminta kesediaan Kaisar membuka sebuah konsili, demi ketentraman dalam tubuh gereja dari gangguan bidah Arianisme. Pada tahun 355 diadakan sebuah sinode para uskup di Milano, Italia, untuk membicarakan hukuman atas uskup Santo Athanasius. Banyak uskup Arian hadir dalam sinode itu. Mereka berusaha keras mempengaruhi uskup-uskup lainnya untuk mengikuti mereka. Eusebius hadir juga dalam sinode itu dengan gigih membela ajaran Athanasius, dan menentang ajaran sesat para uskup Arian, yang tidak mengakui kealahan Yesus Kristus. Ia pun dengan tegas menolak menandatangani surat keputusan hukuman atas diri uskup Santo Athanasius. Karena sikapnya itu, Eusebius menanggung banyak penderitaan dari para uskup Arian. Sejak bidah itu didukung oleh Kaisar Konstantius, Eusebius diancam dengan hukuman mati dan dibuang ke Skytopolis, Palestina, di bawah pengawasan uskup Arian Patropilus. Di sana selama beberapa tahun ia disiksa oleh para musuhnya. Dari Skytopolis, ia dikirim ke Kapadokia dan ke Mesir. Kendati pun banyak siksaan yang dialaminya, ia tetap teguh berpegang pada kebenaran imannya. Sepeninggal Kaisar Konstantius pada tahun 361, Eusebius dibebaskan. Sebelum kembali ke Vercelli, ia masih menghadiri sinode uskup-uskup Alexandria pada tahun 362 atas izin Kaisar Julianus, pengganti Konstantius. Oleh uskup-uskup lainnya, Eusebius diutus ke Antioquia untuk menyelesaikan pertikaian antara pengikut Santo Eustachius dan pengikut uskup Arian Miletus. Misinya itu tidak berhasil. Sebagai gantinya ia tanpa mengenal lelah meneruskan usahanya untuk menjaga ketenteraman umat menghadapi pengaruh Arianisme. Ia pergi ke Illyricum, mengunjungi berbagai gereja dan mendesak para pemimpinnya agar tetap memegang teguh ajaran iman yang benar dari para rasul. Dari sana ia pulang ke Vercelli, Italia Utara pada tahun 363. Dia disambut umatnya seperti seorang pahlawan yang kembali dengan kemenangan. Sisa-sisa hidupnya dimanfaatkan untuk mengajari umat perihal ajaran iman yang benar. Ia masih meninggalkan kepada umatnya satu buku tafsiran Mazmur-Mazmur, bersama Santo Hilarius dari Poitiers.
Eusebius tampil sebagai seorang penentang uskup Arian Ausentius. Eusebius akhirnya meninggal dunia di Vercelli pada tahun 371. Oleh gereja ia dihormati sebagai seorang martir karena kesengsaraan yang dialaminya sewaktu dibuang oleh kaisar dan para penganut Arianis. 2. Santo Petrus Faber, pengaku iman. Petrus Faber lahir di Villaret, Prancis, pada tanggal 13 April tahun 1506. Semasa remajanya, anak petani ini bekerja sebagai gembala. Setelah menanjak dewasa, ayahnya mengizinkan dia belajar di sekolah setempat. Mula-mula ia masuk di Kolose Tones, dan ketika berusia 19 tahun ia melanjutkan studinya di Kolose Santa Barbe di Paris. Di sana ia berkenalan dengan Ignatius Loyola dan giat mengikuti latihan-latihan rohani yang diprakarsai oleh Ignatius. Bersama Franciscus Xaverius, Layenes, Salmeron, Rodriguez dan Bobadilla, ia menjadi pengikut pertama cita-cita luhur Ignatius Loyola. Bersama mereka, ia mengikrarkan kaul kemiskinan dan kemurnian pada tahun 1534. Pada tahun itu juga ia ditabiskan menjadi imam dan aktif dalam perjuangan membela kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Seturut rencana, ia bersama Ignatius bermaksud menjadi misionaris di Tanah Suci. Namun rencana itu dibatalkan karena peperangan yang terjadi di Palestina. Sebagai gantinya, ia dikirim sebagai misionaris ke Parma dan Piacenza, Italia. Di sana ia tidak saja berjuang melawan ajaran-ajaran sesat yang berkembang di kalangan umat, tetapi dengan giat memajukan semangat iman umat dan karya-karya cinta kasih. Selama beberapa tahun ia mengajar juga di sebuah universitas di Roma. Sering ia ditugaskan oleh Paus Paulus III tahun 1534 sampai tahun 1549 untuk memadamkan api pertikaian keagamaan antara umat Katolik dan Protestan di Jerman, Belgia dan Spanyol. Prinsipnya yang dipegang teguh dalam melaksanakan tugas suci itu ialah, lebih penting membaharui semangat imam-imam dan kaum awam Katolik daripada berdebat dengan orang-orang Protestan. Sebagai seorang pengkhotbah dan pemberi retret yang terkenal, ia sering diminta untuk berkhotbah di Speyer, Cologne, Ratisbon, dan Mainz di Jerman, dan di Louvain, Belgia. Ia lebih terkenal di wilayah Rin, Jerman Barat, karena usahanya memperkokoh semangat iman Katolik di sana dan karena ia berhasil membawa kembali banyak imam, uskup dan kaum bangsawan kepada penghayatan iman yang benar. Pada tahun 1544, ia mendirikan biara Yesuit pertama di Cologne, Jerman Barat. Kecuali itu ia juga pergi ke Portugal dan Spanyol untuk berkhotbah dan memberi bimbingan rohani kepada umat. Cara hidupnya yang saleh itu berhasil menarik banyak sekali pemuda untuk mengikuti cita-cita Ignatius. Di Spanyol ia berhasil menarik Franciscus Borgia, pangeran muda dari Gandia yang kemudian menjadi seorang pembaharu Yesuit terkemuka. Petrus Faber menjadi seorang Yesuit terkenal karena berhasil membawa kembali banyak orang murtad ke dalam pangkuan gereja Katolik. Pernah ia berkata, "Barang siapa yang mau mempertobatkan orang-orang murtad, haruslah bersahabat dengan mereka." Karena dasar kerasulan yang sejati bukanlah perselisihan dan perdebatan melainkan pengertian. Sebagai seorang ahli teologi, ia dipilih menjadi penasehat Paus Paulus III pada waktu Konsili Trente tahun 1545 sampai tahun 1563. Tetapi sementara konsili berlangsung, ia jatuh sakit. Akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1546 di atas pangkuan Ignatius Loyola, bapa sekaligus sahabatnya, Santo Eusebius Vercelli, dan Santo Petrus Faber. Doakanlah kami. Kakarla Channel.